Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Inovasi Pembelajaran PAIB YIN Madura. Saya akan menjelaskan tentang belajar aktif dan contoh pembelajaran inovatif. Saya Mafiratur Rahmania akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran kuantum. Ada Dedi Zulfikar yang akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran kompetensi. Dan ada Halilur Rahman yang akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Baina dari kelompok 3 mata kuliah Inovasi Pembelajaran PAIB YIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar aktif dan contoh model pembelajaran inovatif. Belajar aktif atau active learning adalah sebuah usaha dalam kegiatan pembelajaran yang mencoba membangun keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran, di mana menekankan keterlibatan seluruh indera. Adapun beberapa ciri yang harus tampak dalam proses belajar aktif, yaitu 1. Situasi tetap terkendali meskipun selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik ditantang untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara bebas. Yang kedua, pendidik lebih banyak memberi rangsangan berpikir pada peserta didik untuk memecahkan masalah yang telah diberikan. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran berlangsung secara bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keempat, keberanian peserta didik untuk mengajukan pendapat-pendapatnya melalui pertanyaan atau pernyataan yang sengaja dirangsang oleh pendidik untuk melatih kepercayaan diri peserta didik. Berikut contoh model pembelajaran inovatif. Yang pertama, hybrid learning. Yang kedua, inquiry based learning. Yang ketiga, jigsaw. Yang keempat, quantum learning. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mafiratur Rahmania. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mafiratur Rahmania akan menjelaskan mengenai inovasi pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum ini merupakan bentuk inovasi pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan siswa dalam belajar. Dari proses interaksi yang dilakukan, mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Asas utama pembelajaran kuantum tersebut mengisyaratkan pentingnya seorang guru memasuki dunia atau kehidupan anak sebagai langkah awal dalam melaksanakan sebuah pembelajaran. Memahami dunia dan kehidupan anak merupakan lisensi bagi para guru untuk memimpin, menuntun, dan memudahkan perjalanan siswa dalam meraih hasil belajar yang optimal. Pembelajaran kuantum memiliki 5 prinsip. Yang pertama, segalanya berbicara. Maksudnya bahwa seluruh lingkungan kelas hendaknya dirancang untuk dapat membawa pesan belajar yang dapat diterima oleh siswa. Yang kedua, segalanya bertujuan. Maksudnya, semua pengubahan pembelajaran tanpa terkecuali harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan terkontrol. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya di sini, sebelum siswa belajar memberi nama atau mendefinisikan konsep, hendaknya telah memiliki pengalaman informasi yang terkait dengan upaya pemberian nama tersebut. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Maksudnya, semua usaha belajar yang telah dilakukan siswa harus memperoleh pengakuan guru dan siswa lainnya. Dan yang kelima, merayakan keberhasilan. Maksudnya, setiap usaha dan hasil yang diperoleh dalam pembelajaran pantas untuk dirayakan. Strategi pembelajaran kuantum melalui istilah Tandur yaitu 1. Tumpukan, yaitu
dengan memberikan persepsi yang cukup sehingga sejak awal kegiatan siswa telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya. Yang kedua, alami. Berikan pengalaman nyata kepada setiap siswa untuk mencoba. Yang ketiga, namai. Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. Yang keempat, demonstrasikan. Sediakan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya. Yang kelima, ulangi. Beri kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, rayakan. Dimaksudkan sebagai respon pengakuan yang proporsional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran kompetensi. Kompetensi bermakna sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemampuan dasar ini akan dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian siswa. Pembelajaran kompetensi adalah sistem pembelajaran yang memiliki orientasi penyampaian kompetensi peserta didik, sehingga tolak ukur metode ini adalah peningkatan kompetensi peserta didik baik dari segi pemahaman terhadap pengetahuan, implementasi, sikap, dan keterampilan. Ada beberapa prinsip penting dalam pembelajaran kompetensi. Yang pertama, proses pembelajaran kompetensi membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Terus yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari, tipe pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Terus yang ketiga, pembelajaran dalam konteks kompetensi harus melibatkan peran lingkungan sosial. Dan yang terakhir, pembelajaran melakukan KBK diarahkan agar siswa mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah. Selain prinsip, pembelajaran kompetensi juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, proses pembelajaran memiliki tujuan, yaitu membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Terus yang kedua, adanya suatu prosedur yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang ketiga, adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus sehingga dapat mencapai tujuan. Dan yang keempat ialah aktivitas peserta didik sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya batasan waktu untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar dan karakteristik pembelajaran konteks. Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Terus berdasarkan pengertian pembelajaran kontekstual terdapat 5 karakteristik penting dalam menggunakan proses pembelajaran kontekstual. Yang pertama, dalam CLT pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya apa? Yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari.
Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan yang kedua, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru yang diperoleh dengan cara deduktif. Dan yang ketiga, pemahaman pengetahuan, artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya, dan berdasarkan tanggapan tersebut baru pengetahuan itu dikembangkan. Dan yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Dan yang kelima, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Dan yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Menurut Eleni B. Johnson mengklaim bahwa dalam pembelajaran kontekstual minimal ada 3 prinsip utama yang sering digunakan. Yang pertama, saling ketergantungan, dan yang kedua, diferensiasi, dan yang ketiga, pengorganisasian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.